Bunuh dia! Bunuh dia! Ayo, hajar! Jangan ciut, bisa nggak? Bunuh dia! Ayo, hajar dia! Ayo, bunuh dia! Cepat! Ayo, terus! Jangan lepas! Hei! Ayo! Pukul! Ayo, cepat! Di sini dia! Jose, ku dengar kamu itu juara 10 kali di kejuaraan tinju. Berani bertarung denganku nggak? Payah. Ciut begitu. Memangnya kamu pantas dijuluki sang juara 10 kali? Sebentar lagi aku bebas. Aku nggak ingin cari masalah. Pergi. Ayo maju. Lawan Ayo! So garang, ku bunuh kau. Kamu sudah mencapai puncak kemampuan. Ingat, dalam 3 tahun ini, jangan sembarangan menyerang. Guru, Jangan pakai kekerasan untuk menindas orang lain. dendam orang tuaku bagaimana? Saat waktunya tiba, semuanya pasti akan terungkap. Bagaimana mungkin? Jose berkelakuan baik. Dia dapat pengurangan hukuman. Diizinkan keluar dari penjara. Kak. Lumayan juga. Kak, aku juga mau coba. Lihat apa kamu? Pergi sana, nggak lihat kami lagi tes kekuatan. Nanti, kalau kena pukul, jangan nangis kayak anak kecil ya. Aku... Kanina. Kanina. Baiklah, cukup untuk hari ini. Semuanya boleh pulang dulu. Kanina, kenapa hari ini biarkan semuanya pulang cepat? Ada masalah yang perlu aku bicarakan. Jose, kamu rapikan tempat ini. Apakah kekuatan tinjuku belakangan ini menurun? Selamat, Anda pecahkan rekor tertinggi. Jose, kalau sudah selesai cepat kemari. Ya, tunggu sebentar. Terburu-buru begitu, nggak tahu apa yang terjadi. Hah? Pak Doni? Lihat. Itu 999.999. Ini bagaimana mungkin? Ayo. Kanina, mesin aja kekuatan. Duduklah. Kita bicara dulu. Jose, kamu juga duduk. Kalian sudah lama ikut denganku. Kalau ada masalah, aku juga gak akan diam. Makan malam ini, makan malam perpisahan kita. Setelah ini, kita jalan masing-masing. Kanina, apa maksudnya? Kamu mau usir kami? Benar kan Nina? Apa klub tinju ada masalah dengan keuangan? Kalau nggak ada uang di rekening sekarang, kami boleh nggak ambil gaji dulu? Makan malam perpisahan ini kita lupakan saja. Makan dulu, nanti kita bicarakan lagi. Gimana masih bisa makan? Kanina, cepat kasih tahu kami. Jangan buat kami cemas. Benar kan Nina? Kamu kasih tahu saja. Budi datang ke kota Lira. Kita target berikutnya. Budi yang keliling negeri menantang klub-klub itu. Aku ingat, dia pernah bilang akan tantang semua klub tinju di negeri. Sekarang dia sudah berhasil menantang 99 klub. Dan nggak terkalahkan. Betul. Menurut aturan kota Lira, kalau ada yang berhasil menantang klub, maka klub itu harus dibubarkan. Klub kita nggak punya kemampuan yang cukup untuk melawan dia. Jadi... Kanina, kita nggak takut padanya. Aku nggak percaya kalau Budi itu benar-benar bisa kalahkan kita semua. Benar kan Nina? Kita nggak perlu takut padanya. Bagaimanapun juga, aku dan Kak Doni adalah tulang punggung klub.
Banyak kompetisi besar dan kecil yang sudah kami ikuti, dan kami juga dapat medali. Aku nggak percaya nggak bisa kalahkan dia. Betul kan Nina? Tenang saja. Walaupun harus korbankan nyawa, kami nggak akan biarkan dia menang. Kamu senyum apa? Gak dengar kan Nina bilang Budi akan datang menantang. Jose, gimana kamu bisa senyum? Masih punya hati nurani nggak? Jose, kamu punya hati nurani nggak? Aku cuma makan saja. Nggak masalah kan? Kita sudah ditantang, ngerti nggak? Kamu masih sempat makan. Kenapa? Kamu berharap klub ini dibubarkan? Iya Jose, kamu sudah lama bekerja di klub. Sekarang kita lagi hadapi kesulitan. Kamu nggak bantu, juga nggak cari solusi. Nggak apa-apa. Kenapa kamu malah benar-benar anggap ini makan perpisahan? Cukup kalian berdua. Kanina, kami... Yang Jose bilang benar. Cuma makan saja, apa masalahnya? Gak perlu hero ke mereka. Setelah makan, kita berpisah dengan baik. Kalian sudah bekerja keras selama ini. Saat pergi nanti, aku akan kasih kalian uang pesangon. Gak berguna. Kanina, aku nyusul dia dulu. Kalau ada masalah panggil aku. Ayo. Setelah keluar, kalau kamu masih ingin belajar ilmu bela diri, pergilah ke klub tinju Surya. Penanggung jawab mereka berhutang budi padaku. Nanti, tunjukkan surat rekomendasi ini kepadanya. Dia pasti akan menerimamu. Kanina, pertama terima kasih atas semua bantuan Anda. Aku tahu. Makan dulu. Guru, selain bertinju, aku kayaknya nggak bisa apa-apa lagi. Siapa namamu? Kamu mau masuk ke klub kakak nggak? Sudah termasuk makan. Kanina, sebenarnya aku bisa bantu. Mana orang-orang di klub? Pada pergi kemana? Kalian masih sempat makan. Kenapa? Makan perpisahan ya? Kau Nina kan? Kak Budi hari ini datang untuk tantang klub. Kalian mau terima? Atau langsung aku kalah? Aku kan sudah menyuruhmu pergi. Kenapa belum pergi? Pergi? Hari ini nggak ada yang boleh pergi. Orang gak berguna, minggir. Jangan menambah masalah di sini. Berhenti omong kosong. Kalau mau bertarung silakan saja. Kalian kira kami takut? Kalau begitu ayo. Aku sedang buru-buru. Budi, orang sombong pasti akan ada balasannya. Klub kami nggak ada permusuhan denganmu. Kenapa kamu cari masalah? Cari masalah? Enggak. Aku cuma dengar kalau Nona Nina cantiknya luar biasa. Aku mau duel denganmu. Tapi kalau kamu coba bujuk aku bisa anggap kamu mengaku kalah. Kamu cari mati? Diam. Kanina, bajingan ini terlalu... Aku bilang diam. Budi, walaupun klub kami nggak terlalu kuat, di bela diri Kota Lira, kami cukup dikenal. Aliansi bela diri sudah ada aturan. Bela diri Kota Lira adalah satu kesatuan. Kalau kamu begini, berarti mau bermusuhan dengan aliansi bela diri Kota Lira. Aliansi bela diri Kota Lira cuma sekelompok orang gak berguna. Sialan! Siapa yang bilang gak berguna? Tanto, pergi. Tunjukkan padanya siapa kelompok orang yang gak berguna itu. Bocah, naik ke sini dan terima hukuman mati. Jose, kamu mau apa? Gak berguna, beraninya tantang ketua kami. Gak tahu diri.
Mati sendiri masih mending. Malah buat kami tanggung akibatnya. Sial sekali. Mereka yang membunuh ayahku. Mereka pelakunya. Ayo, memangnya aku takut padamu. Doni, kembali. Kanina, kita nggak perlu takut sama mereka. Kemampuan Kak Doni begitu kuat. Kita nggak perlu takut. Betul Kanina. Menurutku, Budi itu cuma mengandalkan namanya saja. Kak Doni sejak kecil sudah berlatih tinju. Soal kecepatan seberapa hebat pun dia nggak akan bisa tandingin Kak Doni. Kak Doni pasti menang. Mereka nggak semudah yang kalian bayangkan. Apa yang kamu tahu? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Apa pantas bicara di sini? Cukup. Kalau nanti Doni nggak sanggup, kalian berdua segera maju untuk menolong. Jangan sampai Doni celaka. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Ayo. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah pakai seluruh tenaga. Doni! Kak Doni! Kak Doni! Kamu doang. Berani lawan aku. 5 tulang rusuk patah. Kakinya juga retak. Dia harus segera diobati. Biar ku tangani. Padahal cuma duel saja. Kenapa kamu sekeras itu? Itu karena dia memang lemah. Mana bisa salahkan aku. Menurutku, kamu juga nggak berguna. Kamu! Jangan cuma kamu. Kalau kamu mampu, buat aku jadi seperti dia. Kalau nggak mampu, tutup saja mulutmu yang busuk itu. Bawa Doni turun dulu untuk diobati. Aku nggak mau pergi. Aku masih bisa tahan. Bertarung saja banyak omong seperti perempuan. Kalian, serang aku bareng-bareng. Keterlaluan! Aku memang sengaja. Kamu bisa apa? Kamu cari mati? Kita serang bareng. Kita akan kalah lagi. Kita akan kalah lagi. Diam. Sendirinya nggak berguna. Malah patahkan semangat orang. Aku cuma jujur. Kamu sudah rasakan kehebatan Tanto. Menurutmu, kalian bisa jadi lawan Tanto? Lebih baik mereka daripada kamu pecundang. Setidaknya mereka punya nyali untuk maju. Kamu berani nggak? Bagaimana kamu tahu? Cukup! Jose, kamu nggak berarti bela diri. Nggak paham nyali orang yang bela diri. Lagi pula, Jevan dan Jackie nggak lemah. Kalau mereka maju bersama, belum tentu kalah. Lihat kan, kalau Jevan dan Zaki kerja sama, Tanto jelas bukan lawan mereka. Gaber, cepat lepaskan. Jevan! Jackie! Wow. Bajingan! Aku akan lawan kamu! Lihat kamu. Gak tahu menahan pukulan. Kamu pukul dia seperti apa? Bagaimana mereka bisa makan bersama? Kanina, Tanto sejak kecil sangat kuat. Barusan dia gak bisa menahan diri. Kamu gak keberatan kan? Brengsek! Lihat Kanina marah. Tapi perlu aku beri peringatan. Aku datang untuk tantang klub. Bagaimana kalau kalian panggil aku lebih hebat? Atau aku anggap kalian kalah saja? Kanina, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku. Mengharukan sekali. Aku hampir nangis. Begini saja, kamu melayani aku selama 3 tahun. Aku kasih kamu kesempatan. Jangan mimpi. Dasar bajingan. Kalau berani, bunuh saja kami. Kalau enggak, kelak kami pasti balas dendam. Betul. Kalau berani bunuh kami sekarang, kami nggak akan mengaku kalah. Kelompok pecundang. Walau aku kasih 100 tahun, kalian bisa apa padaku? Budina, aku mau menyatakan sikapku. Jadilah pelayanku.
aku akan biarkan kalian hidup. Atau klub kalian dihapus dari kota Lira. Jangan bicara omong kosong. Aku akan bertarung sama kamu. Aku suka sikap nekat walaupun jelas nggak mungkin ini. Tanto, coba kau kasih pelajaran ke Bu Nina. Mengerti. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jose, kamu mau apa? Cepat turun. Ini bukan tempatmu untuk bertingkah. Jose, lihat situasinya. Masih mau buat keributan. Cepat turun. Kanina, walau aku hanya tukang bersih-bersih, aku juga anggota klub ini. Menghadapi masalah begini, kalau aku nggak jatuh, nggak akan ada giliran. Jose, kamu... Kanina, percayalah padaku. Tapi kamu... Jose, kamu belum cukup buat malu. Sadar, kamu cuma tukang bersih-bersih. Maju sama saja cari mati. Cepat kembali. Apa kamu harus benar-benar membuat klub ini malu? Baru kamu puas. Jose, aku tahu niat baikmu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk bertingkah. Kamu masih sempat turun sekarang. Kalau satu pukulannya saja kamu nggak sanggup tahan, bukannya itu menyerahkan nyawa? Tenang saja Kanina, itu nggak akan terjadi. Biar aku yang hadapi dia. Biar aku yang hadapi dia. Bocah, kamu cuma tukang bersih-bersih, beraninya tantang aku. Apa kamu sudah bosan hidup? Coba saja. Bagaimana kalau aku yang menang? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Kamu sendiri mau kalahkan aku? Kamu itu sudah gila ya? Jose, aku tahu niatmu baik, tapi kamu benar-benar bukan lawannya. Cepat turun, biar aku yang lawan dia. Kanina, aku bisa. Aku sudah bilang, turun. Hoi, Nina, Nona Nina, kami lagi tantang klub ini. Kamu bisa nggak kerjasama? Kalau mau main drama sedih, minggir saja. Betul. Kalau nggak punya kemampuan, jadi anak buah kakakku saja. Itu lebih baik. Kamu bisa pertahankan klub. Dan juga bisa merasakan bagaimana kehebatan Kak Budi. Beraninya hina Kanina. Kamu cari mati. Jose, kamu nggak tahu terima kasih. Selama ini Kanina begitu baik padamu. Kamu nggak sadar. Kamu tahu nggak kalau begini kamu nggak bisa lindungi Kanina. Dan malah buat kita jadi bahan tertawaan. Kalian semua diam. Jose, jangan sok kuat. Sekarang masih ada jalan mundur. Nina, kesabaranku ada batasnya. Kalau nggak berani bertarung, tutup saja klub ini. Kalau masih mau, berjuang sekuat tenaga. Jangan buang waktu, hah? Kanina. Kanina. Tenanglah. Serahkan semuanya padaku. Silakan. Cepat sekali. Barusan dia masih menyembunyikan kemampuannya. Habis sudah. Jose bakal mati. Bocah sialan, bisanya cuma menghindar kalau berani hadapi pukulanku. Ayo, serang aku. Jose, cepat menyingkir. Kamu nggak sayang nyawamu. Habis sudah. Jangan-jangan dia kira kalau bisa hindari beberapa pukulan dia bisa kalahkan Tanto. Master, muridmu ini bebas dari penjara. Jaga dirimu baik-baik. Murid kesayanganku, ingat baik-baik. Urusan yang kupercayakan padamu, setelah keluar dari penjara, segera cari tubuh Phoenix sejati dan berkultivasilah bersamanya. Kalau enggak, aura naga pendendam itu akan merusak meridian jantungmu. Dan kamu akan meledak lalu mati. Saya mengerti. Namaku Gio Farel, putra kedua keluarga Farel. 3 tahun yang lalu aku dipaksa keluarga gantikan kakakku masuk penjara.
Di dalam penjara, aku dihina dan disiksa. Rasakan itu. Lalu Master menerimaku jadi muridnya. Dia mengajariku banyak kemampuan. Master. Lalu aku Gimana, jadi raja Bos? tanpa mahkota Enak di gak? penjara. Pergilah, untuk seterusnya jadilah orang baik. Sekarang aku bebas. Sudah waktunya selesaikan urusan dengan keluarga Farel. Pergi? Dia benar-benar pergi? Jangan-jangan cuma menipu kita. Mustahil, barusan ku dengar dengan telingaku sendiri si penjara bilang dia sudah bebas. Hah, dia sudah bebas? Berarti orang itu mau kembali pun itu nggak akan mungkin. Bagus. Akhirnya kita bisa bertahan sampai orang itu pergi. Mulai sekarang gak ada lagi yang akan menghajar kita. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Wajahku yang tampan dan gagah ini akhirnya terselamatkan. Ya, ayo minum. Ayo, saudara-saudara. Ayo, minum. Ayo. Gak bisa. Putri keluarga Abian itu selain lumpuh, wajahnya juga rusak dan jelek. Meski mati, aku gak mau Deon jadi menantu keluarga Abian. Kamu pikir aku rela ngebiarin Deon menikahi mayat hidup? Tapi ini perintah mutlak dari ayah. Meski Deon mati, mayatnya juga harus dikirim untuk menikahi putri keluarga Abian. Tuan dan Nyonya Pagio kembali dari penjara. Calon untuk jadi menantu sudah tersedia sekarang. Gio, ini sup ayam yang khusus ibu buatkan untukmu. Benar. Ibumu memasaknya pagi-pagi sekali. Rasanya sangat enak. Cepat cicipi. Ayam direbus dengan jamur dan kaldu ayam di mie instan rasanya memang enak. Ibumu takut kamu kelaparan. Nanti malam dia masak enak. Benar-benar, malam ini kita makan besar. 3 tahun aku gantikan kakak masuk penjara. Kalian gak menjengukku sekalipun. Sekarang begitu aku bebas, kalian mulai berakting menunjukkan kasih sayang. Apa itu gak lucu? Gio, kok kamu bisa bicara begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk makanya gak sempat jenguk. Tapi kami benar-benar menyayangimu. Benar. Menyayangiku dengan mie instan memang begitu tulus. Jangan pergi, Rauf. Begini, untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku menjodohkanmu dengan seseorang. Dia putri keluarga Abian. Sosialita nomor 1 di kota Sira. Kalau kamu menikahinya, kamu pasti kaya dan terhormat. Berkah ini, kenapa nggak diberikan pada kakak? Kakakmu sudah punya pacar. Selain itu, berkah ini memang milikmu. Sebagai kakak, mana mungkin merebutnya darimu? Aku bisa menikahi gadis itu. Tapi aku perlu tahu siapa ayah kandungku. Master bilang, cuma darah klan naga yang bisa lahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah suruh orang selidiki. Sebenarnya Rauf dan Elvi cuma orang biasa. Kamu ini bicara apa? Kamu itu anak kandungku. Mana ada ayah kandung yang menyuruh anak gantikan orang di penjara dan begitu bebas disuruh menikahi orang lumpuh? Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi putri keluarga Abian. Ini balas budi karena kalian membesarkanku. Anak durhaka, beraninya mengancamku. Aku pukul kamu. Coba saja. Sejak kapan aura anak durhaka ini jadi begitu menakutkan? Pernikahan ini sangat penting. Kamu memang bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan jadi kubawa pulang. Hal ini diketahui semua tetua keluarga. Petunjuknya putus lagi. Tapi yang pasti ayah kandungku pasti punya darah klan naga. Begitu ditemukan, aku pasti akan mengetahui kenapa tulang naga sejati di tubuhku dicabut. Dulu, kalau aku gak ketemu Master di penjara, aku pasti sudah mati karena aura naga penuh dendam itu.
Tuan, Nyonya, keluarga Abian menjemput pengantin. Gio, ayahmu sudah mengatakan semuanya. Aku setuju menikah. Tapi mulai hari ini, hubunganku dengan kalian putus total. Gak ada hubungan lagi. Siapa yang mau punya anak mantan narapidana? Gio, kalau itu memang keinginanmu, kami setuju. Benar, kami setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga Farel. Ingatlah kata-kata kalian hari ini. Pak Agam, maafkan aku. Kemampuanku masih kurang. Gak bisa sembuhkan putrimu. Tapi aku sudah kirim orang buat mencari Raja Obat. Orang ini siapa ya? Kok bisa tahu nama Master? Kalau ada kabar, akan aku kabari secepatnya. Oh iya, terima kasih Dokter Bimo. Aku pamit dulu. Tuan, Nyonya. Jadi kamu menantu yang dikirim keluarga Farel. Aku dengar, kamu baru keluar dari penjara. Benar. Hebat juga keluarga Farel. Menyuruh narapidana menjadi menantuku. Mereka pikir keturunanku semudah ini diinjak. Kenapa bicara seperti itu? Keluarga Farel sudah menelponku. Aku juga sudah setuju. Dia tampan, penyayang dan setia. Cukup pantas untuk Yola. Pak Dudi, uruskan buku nikah mereka. Baik. Gio, ayahmu memang seperti itu. Jangan diambil hati. Ada 2 miliar di kartu ini. Ini hadiah selamat datang dari ibu. Ibu, aku nggak bisa menerimanya. Ambil saja, jangan sungkan pada ibu. Jadi menantu ternyata nggak buruk. Terima kasih. Kalau begitu, aku mau naik melihat Yola. Oke. Mina? Iya, Nyonya. Antar Gio ke atas. Baik, silahkan, Pak. Wah, cantik sekali. Katanya wajahnya rusak. Hah? Ini tubuh Phoenix sejati. Master bilang tubuh seperti ini sangat langka. Gak kusangka dapat istri seperti ini. Dalam tubuh Yola ada energi sejati, juga racun buah merah. Sepertinya istriku ini bukan orang sembarangan. Toksisitas bunga merah untuk sementara sudah ditekan. Sekarang, pakai energi sejatiku untuk mengaktifkan vitalitas tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada Bu Yola? Cepat panggil orang. Ada yang melecehkan Bu Yola. Aduh. Apa? Kamu? Dasar kamu ini benar-benar brengsek. Anakku sudah seperti ini. Kamu masih ingin menyentuhnya? Apa kamu masih bisa disebut manusia? Dasar. Aku enggak. Aku... Benar yang aku pikirkan. Narapidana memang gak ada yang baik. Beritahu keluarga Farel bahwa si brengsek ini pulang. Kenapa mesti buru-buru? Aku percaya Gio bukan orang seperti itu. Gio, bilang pada ibu, apa yang barusan kamu lakukan? Aku tadi sedang mengobati Yola. Apa kamu bilang? Mengobati? Kamu yang gak lulus SMA, masuk penjara jadi narapidana, bisa mengobati? Oke, coba sebutkan penyakit apa yang diderita Yola. Ya, keracunan. Ngawur, omong kosong. Aduh. Yola kecelakaan mobil. Otaknya rusak sehingga dia menjadi lumpuh. Apa hubungannya dengan keracunan? Itu cuma tampak luarnya saja. Tuan, Nyonya besar datang. Agam, ku dengar kalian mengambil mantu narapidana ya? Mana dia? Biar aku lihat.
Semua ini gara-gara kamu, dasar bocah sialan. Menantuku, bukan urusanmu. Paling enggak, aku juga bibinya Yola. Mana mungkin aku nggak peduli. Jangan marah kalau aku jujur. Meski Yola itu lumpuh, bukan berarti bisa sembarangan ambil orang. Seakan-akan Yola itu nggak laku. Kamu, Jadi, ini si narapidana itu. Bukannya kelihatan sial. Jangan sampai bikin Yola kena bencana. Kalau nggak hati-hati, Yola seumur hidup nggak akan bisa bangun lagi. Aduh. Lihat mulutku ini. Selalu saja bicara jujur. Maaf, bibi tua. Waktu kecil aku pernah diramal. Katanya aku pembawa keberuntungan. Kemana aku pergi membawa berkah. Mungkin sebentar lagi, Yola juga akan bangun. Dasar narapidana. Beraninya menyebutku tua. Akan kusobek mulutmu. kakak. Kamu sebagai orang tua berdebat dengan anak muda. Gak takut ditertawakan kalau tersebar. Iya benar. Dengar, Rati, jangan terlalu sombong. Aku datang untuk kasih tahu. Ayah sudah memutuskan menunjuk anakku Doni sebagai CEO perusahaan. Pengangkatannya diadakan sebulan lagi. Ayah pilih kasih. Kami gak setuju hal ini. Terus kamu mau apa? Putrimu yang kamu banggakan sudah jadi lumpuh. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suamimu yang gak berguna ini? Atau menantu narapidana ini? Keluarga Abian ditakdirkan diwarisi keluarga kami. Kalau kamu tahu diri, berlututlah dan mohon belas kasihan. Mungkin aku masih bisa berbelas kasihan. Kamu, Sayang sudah. Sudah sayang. Anak kita masih sakit sayang. Sudah sayang. Yolaku. Kalau kamu masih baik-baik saja, gak ada yang berani menghina keluarga kita. Bagaimana kita akan lewati hari-hari yang akan datang? Ibu, jangan menangis. Yola, kamu sudah sadar? Dokter, anakku sudah sadar. Dokter cepat ke sini. Lihatlah. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Semua fungsi tubuh Ibu Yola pulih dengan sangat baik. Cukup menjaga asupan gizi secara rutin. Syukurlah. Leluhur keluarga memberkati. Anakku akhirnya sadar. Kamira, kamu lihat kan? Gio memang keberuntungan keluarga kami. Baru saja dia masuk keluarga ini, Yola langsung sadar. Gio pembawa keberuntungan. Hidup keluarga kami pasti akan makin makmur. Jangan bilang aku nggak mengingatkan. Berhati-hatilah. Bisa saja tanpa sengaja, posisi CEO yang kamu dapatkan ini akan hilang. Cuma narapidana, apa yang mau disombongkan? Dasar nggak tahu malu. Hati-hati jalannya, Kamira. Jangan sampai jatuh dari tangga. Menantu yang baik, kamu memang pembawa keberuntungan keluarga. Aku percaya. Kalau Yola bersamamu, dia pasti akan bahagia. Sayang, Yola sudah sadar. Kita akhiri lelucon ini sampai di sini. Agam, aku sama sekali nggak menyadari kamu orang yang nggak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Yola bisa sadar karena berkat perlindungan para leluhur keluarga Abian. Apa hubungannya sama bocah tengik ini? Lagi pula, apa kamu ingin anak kita bersama dengan narapidana? Gio adalah menantu yang kupilih. Berani sebut-sebut penjara lagi, aku nggak akan tinggal diam. Nggak ada kompromi dalam hal ini. Mereka tidak boleh bersatu. Ayah, Ibu, jangan bertengkar lagi. Aku ingin tenang sebentar. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Ibu siapkan sumber gizi untukmu, ya? Kenapa kamu dorong aku? Anak itu belum keluar. Kita nggak bisa biarkan dia berdua dengan anak kita. Kenapa ayo, kamu ini? Pergi. Bocah tengik. Keluar. Pelan-pelan. Terima kasih. Aku sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Ibuku cuma terlalu mengkhawatirkanku. Makanya berbuat konyol seperti ini. Aku kasih kamu 20 miliar sebagai ganti rugi. Ayo kita cari waktu untuk mengurus perceraian. Aku nggak setuju kalian cerai. Sejak kamu lumpuh, para pria yang dulu mengejarmu menjauh darimu. Apalagi mau jadi suamimu. Cuma Gio yang mau. Kamu juga bangun setelah Gio datang.
Gio itu tampan dan wataknya baik. Apalagi yang bikin kamu nggak puas? Baik, dia pernah di penjara. Kamu itu tahu apa? Aku sudah suruh orang selidiki. Gio waktu itu menanggung kesalahan kakaknya. Baru saja bebas dia berkorban lagi demi keluarganya. Bukankah itu watak yang baik? Pokoknya, kalau kamu cerai sama Gio, aku nggak akui kamu sebagai anak. Ibu, Kamu? Ayah mendukungmu. Soal ibumu, biar ayah yang tangani. Dengar, nak. Kalau kamu tahu diri, cerailah baik-baik. Cerai secara sukarela. Meski aku butuh tubuh Phoenix sejati untuk menekan aura naga penuh dendam, mustahil bagiku merendahkan diri di depan wanita yang ngotot cerai. Dasar nggak guna. Ibu, jangan sampai kelaparan. Kesehatan yang utama. Tetap saja Gio yang paling perhatian. Tenang saja, selama ada ibu, mustahil gadis itu menceraikanmu. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu. Jangan lupa makan ya. si Gio ini, pelet apa yang dia berikan pada ibu, sampai ibu begitu menyukainya. Halo Bu Yola, penyelidikan soal kecelakaan mobil yang Anda minta sudah selesai. Pelakunya adalah Doni. Sudah kuduga. Apa ada yang mencurigakan darinya? Katanya dia dekat dengan keluarga Rajasa. Bu Yola, kalau Doni bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, grup Abian nanti akan jatuh ke tangan Doni. Posisi CEO grup Abian harus jadi milikku. Oh ya, selidiki satu orang lagi, suami baruku, si Gio. Racun bunga merah dalam tubuhku kenapa jadi lemah? Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku gak sadarkan diri? Pak Agam, Pak Diki menghadiahkan satu set porselen kuno untuk hiburan Bu Yola. Oh, bagus. Pak Agam, putra bosku mengirimkan lukisan bunga dan burung kuno agar Bu Yola bisa menikmatinya. Pak Agam, putra bosku mengirim satu set kalung safir kerajaan. Semoga Bu Yola menyukainya. Bagus. Pak Agam, putra bosku mengirim mahkota kerajaan asing. Bagus. Putra bosku membawakan batu rubi darah merpati. Putra bosku menghadiahkan kapal pesiar. Bagus. Yola tentu tahu niat baik kalian. Semuanya diterima. Terima apa? Waktu Yola kena musibah, mereka cepat-cepat kabur. Sekarang setelah Yola bangun kembali datang untuk menjilat, ku beritahu kalian, Yola sudah menikah. Bawa rongsokan kalian, pergi dari sini. Aduh, kalian jangan pergi. Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi. Aduh, marahmu keterlaluan. Jangan kira aku nggak tahu yang kamu pikirkan. Sudah ku bilang itu nggak mungkin. Seumur hidupku, aku cuma mengakui Gio sebagai mantu. Gio, temani ibu jalan-jalan sebentar. Baik. Ibu, pelan-pelan. Tetap mantuku yang paling perhatian. Nah, lihat ini. Dia itu, bocah tengik itu, cuma tahu menjilat rati. Cepat pisah saja dengannya. Dia benar-benar nggak berguna. Belum istirahat? Aku mau mandi dulu ya. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Soal cerai ya? Asalkan ibu setuju, aku gak keberatan. Kamu juga lihat sendiri sikap ibuku. Soal cerai, kita tunda dulu. Aku panggil kamu untuk kasih tahu kamu, mulai sekarang, kita cuma suami istri atas nama saja. Sebelum ibuku izinkan cerai, dilarang saling mencampuri kehidupan masing-masing. Kamu boleh cari wanita lain di luar, tapi nggak boleh dibawa pulang.
Boleh. Apa sekarang aku sudah boleh mandi? Boleh. Karena dia tahu diri, setelah cerai nanti, aku bisa kasih perhatian sedikit. Nak, aku baru dapat kabar. Upacara pengangkatan Doni dimajukan sampai minggu depan. Kalau sampai kita dalam 3 hari ke depan nggak bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, posisi CEO Grup Abian jatuh ke tangan cabang keluarga besar. Aduh. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah suruh orang hubungi keluarga Rajasa. Hei! Kamu ini laki-laki dewasa, tapi seharian cuma berdiam di rumah. Apa maksudnya? Nggak mau cari uang untuk nafkahi keluarga? Apa kamu mau keluarga Abian menanggung hidupmu selamanya? Pagi-pagi sudah marah-marah. Gio, jangan pedulikan ayahmu. Ibu, ayah benar. Aku memang harusnya cari kerja untuk nafkahi keluarga. Kamu sungguh bertanggung jawab. Nanti ibu suruh perusahaan mengatur posisi untukmu. Grup Abian, perusahaan kita itu cuma menerima lulusan kampus ternama dan pasca sarjana. Narapidana mana bisa masuk? Apa kata orang? Oh iya, aku rasa lebih baik suruh dia ke Serigala Putih untuk menagih sisa pembayaran perusahaan kita. Yang menunggak itu orang-orang yang susah dihadapi. Gio masih sangat muda, mana mungkin bisa tangani. Dia itu narapidana, mana mungkin takut sama mereka. Bahkan aku pikir balas sepadan. Ayah benar. Ibu, biar aku coba dulu. Akhirnya ada sedikit semangat. Nanti aku kirimkan daftar tagihan yang menunggak. Sekarang kamu pergilah. Ibu, aku pergi menagih. Gio, jangan paksakan diri. Lakukan saja yang terbaik. Aku tahu, Ibu. Fiona, suruh orangmu mengawasi situasi Gio terus. Jangan sampai dia dipukuli sampai mati. Gio, ku dengar putri keluarga Abian sudah bangun. Bisa sampaikan padanya kalau ayah ingin bertemu. Gak ada waktu. Jangan telepon aku lagi. Anak durhaka, beraninya menutup teleponku. Kalau tahu begini, harusnya kita nggak biarkan si brengsek itu menikah. Pernikahan ini harusnya memang untuk Deon. Giolah yang nggak tahu diri, merebut dari kakaknya akhirnya begini. Karena ini kesalahan, maka harus diluruskan. Kamu benar, kita harus meluruskannya. Mutiara keluarga Abian harusnya menjadi istri Deon. Perusahaan keamanan Serigala Putih. Inilah tempatnya. Wah, cantik banget. Gak disangka di tempat begini masih bisa melihat wanita secantik itu. Berani melirik lagi, aku cungkil matamu. Auranya kuat banget. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Lina, jangan cari masalah. Mereka juga cari organisasi Serigala Putih. Hei nak, berani mengikuti lagi, akan kupatahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Aku juga ada urusan di sini. Beraninya bicara begitu padaku, cari mati. Permisi Pak, ada perlu apa datang ke sini? Menagih utang. Hei nak, berani juga kamu. Tahu nggak ini tempat apa? Kamu gila ya? Jelas tertulis perusahaan keamanan Serigala Putih. Kamu buta ya? Bocah kurang ajar, beraninya memakiku. Minta dipukul ya. Sudahlah Lina. Anak muda, ini bukan tempat yang baik. Baiknya nggak gegabah. Segera pergi dari sini. Kamu dengar itu? Kalau mau hidup, cepat pergi.
Wanita cantik baik hati ini, ke depannya kalau kamu ada kesulitan, aku bantu kamu sekali. Bos, orangnya datang. Nasihat nggak mempan bagi si bebal. Nona Sinta berkenan hadir ke tempat ini. Aku benar-benar merasa sangat terhormat. Ternyata dia putri keluarga Rajasa. Bukankah itu keluarga yang mau kerjasama dengan keluarga Abian? Pergi. Ambil teh langka koleksiku dan seduh untuk Nona Sinta. Katakan Pak Jeffrey, bagaimana caranya agar kamu mau pindah? Karena Nona Sinta sudah datang sendiri, aku nggak akan berbelit-belit lagi. 1 triliun. Kami akan segera pindah. 1 triliun? Kenapa nggak merampok saja? Merampok mana secepat urusan pindah ini? Hari ini Nona Sinta sudah datang sendiri. Kehormatan itu pasti akan kuberikan. Ayo, cicipi dulu tehku. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau Nona Sinta nggak mau kasih kehormatan ini, persilahkan dia pergi. Dengar ya, Jeffrey. Memang kau pantas minum teh dengan majikanku. Jangan kira kami nggak berani. Dengar, nak. Aku sudah puluhan tahun arungi dunia, melalui hidup dan mati. Bukan orang yang gampang ditakuti. Pilihanmu, ikuti cara yang kumau. Atau, pergi. Kamu? Pak Jeffrey, sebut saja angka yang kamu mau. Karena Nona Sinta begitu belak-belakan, aku juga langsung saja. Selama kamu menemaniku semalam, saudara-saudaraku akan segera pindah. Beraninya menghina majikanku. Cari mati! Penguat tubuh tingkat 7-8 dibandingkan dengan kedua orang ini. Lina sedikit lebih kuat, Jeffrey buat akan kalah. Minta maaf pada Nona. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku. Kamu... Hajar wanita itu! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bagaimana? Nona Sinta sudah memutuskan? Nona! Tenang saja. Selama kamu menemaniku, aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 9. Sinta ini memang bukan orang biasa. Pantas jadi kebanggaan keluarga Rajasa mencapai penguatan tubuh tingkat 9, tapi tetap terjebak. Cari mati sendiri. Kamu menjebakku. Nona Sinta, apa ibumu nggak pernah kasih tahu kalau di luar rumah jangan sembarangan minum sesuatu dari orang lain? Sekarang kamu terjebak, kan? Nona Sinta, kusarankan jangan buang-buang tenaga. Yang kutaruh itu obat perangsang. Makin kamu alirkan energimu, efeknya akan makin kuat. Nona! Dasar brengsek. Berani sentuh aku. Keluarga Rajasa pasti singkirkan organisasi Serigala Putih. Lebih baik mati di tengah keindahan. Kesempatan untuk bersama wanita secantik ini sepadan dengan kematian. Lagi pula, aku nggak perlu mati. Ada yang bilang di keluarga Rajasa, siapapun yang tidur denganmu akan jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo, biarkan kakak ini memanjakanmu. Pergi! Lari? Tolong aku pasti akan membalasmu dengan baik. Nona Sinta, daripada memohon pada pecundang ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos.
Kami belum pernah main dengan nona besar seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian bergiliran melayani Nona Sinta. Kita semua jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo. Kalian para pria dewasa mengganggu satu wanita. Kalian benar-benar memalukan kaum pria. Bunuh dia! Bunuh dia! Ayo, hajar! Jangan ciut, bisa nggak? Bunuh dia! Ayo, hajar dia! Ayo, bunuh dia! Cepat! Ayo, terus! Jangan lepas! Hei! Ayo! Pukul! Ayo, cepat! Habis ini dia! Jose, ku dengar kamu itu juara 10 kali di kejuaraan tinju. Berani bertarung denganku nggak? Bahaya. Ciut begitu. Memangnya kamu pantas dijuluki sang juara 10 kali? Sebentar lagi aku bebas. Aku nggak ingin cari masalah. Pergi. Ayo maju. Lawan dia. Ayo! So garang, ku bunuh kau. Kamu sudah mencapai puncak kemampuan. Ingat, dalam 3 tahun ini, jangan sembarangan menyerang. Guru, Jangan pakai kekerasan untuk menindas orang lain. dendam orang tuaku bagaimana? Saat waktunya tiba, semuanya pasti akan terungkap. Bagaimana mungkin? Jose berkelakuan baik. Dia dapat pengurangan hukuman. Diizinkan keluar dari penjara. Lumayan juga. Kak, aku juga mau coba. Lihat apa kamu? Pergi sana, nggak lihat kami lagi tes kekuatan. Nanti, kalau kena pukul, jangan nangis kayak anak kecil ya. Aku... Kanina. Baiklah, cukup untuk hari ini. Semuanya boleh pulang dulu. Kanina, kenapa hari ini biarkan semuanya pulang cepat? Ada masalah yang perlu aku bicarakan. Jose, kamu rapikan tempat ini. Apakah kekuatan tinjuku belakangan ini menurun? Selamat, Anda pecahkan rekor tertinggi. Jose, kalau sudah selesai cepat kemari. Ya, tunggu sebentar. Terburu-buru begitu, nggak tahu apa yang terjadi. Hah? Pak Doni? Lihat. Itu 999.999. Ini bagaimana mungkin? Ayo. Kanina, mesin aja kekuatan. Duduklah. Kita bicara dulu. Jose, kamu juga duduk. Kalian sudah lama ikut denganku. Kalau ada masalah, aku juga gak akan diam. Makan malam ini, makan malam perpisahan kita. Setelah ini, kita jalan masing-masing. Kanina, apa maksudnya? Kamu mau usir kami? Benar Kanina, apa klub tinju ada masalah dengan keuangan? Kalau nggak ada uang di rekening sekarang, kami boleh nggak ambil gaji dulu? Makan malam perpisahan ini kita lupakan saja. Makan dulu, nanti kita bicarakan lagi. Gimana masih bisa makan? Kanina, cepat kasih tahu kami, jangan buat kami cemas. Benar Kanina, kamu kasih tahu saja. Budi datang ke kota Lira. Kita target berikutnya. Budi yang keliling negeri menantang klub-klub itu.
Aku ingat, dia pernah bilang akan tantang semua klub tinju di negeri. Sekarang dia sudah berhasil menantang 99 klub. Dan nggak terkalahkan. Betul. Menurut aturan Kota Lira, kalau ada yang berhasil menantang klub, maka klub itu harus dibubarkan. Klub kita nggak punya kemampuan yang cukup untuk melawan dia. Jadi... Kanina, kita nggak takut padanya. Aku nggak percaya kalau Budi itu benar-benar bisa kalahkan kita semua. Benar, Kanina. Kita nggak perlu takut padanya. Bagaimanapun juga, aku dan Kak Doni adalah tulang punggung klub. Banyak kompetisi besar dan kecil yang sudah kami ikuti. Dan kami juga dapat medali. Aku nggak percaya nggak bisa kalahkan dia. Betul kan, Nina? Tenang saja. Walaupun harus korbankan nyawa, kami nggak akan biarkan dia menang. Kamu senyum apa? Gak dengar kan Nina bilang Budi akan datang menantang. Jose, gimana kamu bisa senyum? Masih punya hati nurani nggak? Jose, kamu punya hati nurani nggak? Aku cuma makan saja. Nggak masalah kan? Kita sudah ditantang, ngerti nggak? Kamu masih sempat makan. Kenapa? Kamu berharap klub ini dibubarkan? Iya, Jose. Kamu sudah lama bekerja di klub. Sekarang kita lagi hadapi kesulitan. Kamu nggak bantu, juga nggak cari solusi. Nggak apa-apa. Kenapa kamu malah benar-benar anggap ini makan perpisahan? Cukup kalian berdua. Kanina, kami... Yang Jose bilang benar. Cuma makan saja, apa masalahnya? Gak perlu hero ke mereka. Setelah makan, kita berpisah dengan baik. Kalian sudah bekerja keras selama ini. Saat pergi nanti, aku akan kasih kalian uang pesangon. Gak berguna. Kanina, aku nyusul dia dulu. Kalau ada masalah panggil aku. Ayo. Setelah keluar, kalau kamu masih ingin belajar ilmu bela diri, pergilah ke klub tinju Surya. Penanggung jawab mereka berhutang budi padaku. Nanti, tunjukkan surat rekomendasi ini kepadanya. Dia pasti akan menerimamu. Kanina, pertama terima kasih atas semua bantuan Anda. Aku tahu. Makan dulu. Guru, selain bertinju, aku kayaknya nggak bisa apa-apa lagi. Siapa namamu? Kamu mau masuk ke klub kakak nggak? Sudah termasuk makan. Kanina, sebenarnya aku bisa bantu. Mana orang-orang di klub? Pada pergi kemana? Kalian masih sempat makan. Kenapa? Makan perpisahan ya? Kau Nina kan? Kak Budi hari ini datang untuk tantang klub. Kalian mau terima? Atau langsung aku kalah? Aku kan sudah menyuruhmu pergi. Kenapa belum pergi? Pergi? Hari ini nggak ada yang boleh pergi. Orang nggak berguna, minggir. Jangan menambah masalah di sini. Berhenti omong kosong. Kalau mau bertarung silakan saja. Kalian kira kami takut? Kalau begitu ayo. Aku sedang buru-buru. Budi, orang sombong pasti akan ada balasannya. Klub kami nggak ada permusuhan denganmu. Kenapa kamu cari masalah? Cari masalah? Enggak. Aku cuma dengar kalau Nona Nina cantiknya luar biasa. Aku mau duel denganmu. Tapi kalau kamu coba bujuk aku bisa anggap kamu mengaku kalah. Kamu cari mati? Diam. Kanina, bajingan ini terlalu... Aku bilang diam. Budi, walaupun klub kami nggak terlalu kuat, di bela diri Kota Lira, kami cukup dikenal. Aliansi bela diri sudah ada aturan. Bela diri Kota Lira adalah satu kesatuan. Kalau kamu begini, berarti mau bermusuhan dengan aliansi bela diri Kota Lira. Aliansi bela diri Kota Lira cuma sekelompok orang gak berguna. Sialan! Siapa yang bilang gak berguna? Tanto, pergi. Tunjukkan padanya siapa kelompok orang yang gak berguna itu.
Bocah, naik ke sini dan terima hukuman mati. Jose, kamu mau apa? Ayah! Gak berguna, beraninya tantang ketua kami. Gak tahu diri. Mati sendiri masih mending. Malah buat kami tanggung akibatnya. Sial sekali. Mereka yang membunuh ayahku. Mereka pelakunya. Ayo, memangnya aku takut padamu. Doni, kembali. Kanina, kita nggak perlu takut sama mereka. Kemampuan Kak Doni begitu kuat. Kita nggak perlu takut. Betul Kanina. Menurutku, Budi itu cuma mengandalkan namanya saja. Kak Doni sejak kecil sudah berlatih tinju. Soal kecepatan seberapa hebat pun dia nggak akan bisa tandingin Kak Doni. Kak Doni pasti menang. Mereka nggak semudah yang kalian bayangkan. Apa yang kamu tahu? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Apa pantas bicara di sini? Cukup. Kalau nanti Doni nggak sanggup, kalian berdua segera maju untuk menolong. Jangan sampai Doni celaka. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Ayo. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah pakai seluruh tenaga. Doni! Kak Doni! Kak Doni! Kamu doang. Berani lawan aku. 5 tulang rusuk patah. Kakinya juga retak. Dia harus segera diobati. Biar ku tangani. Padahal cuma duel saja. Kenapa kamu sekeras itu? Itu karena dia memang lemah. Mana bisa salahkan aku. Menurutku, kamu juga nggak berguna. Kamu! Jangan cuma kamu. Kalau kamu mampu, buat aku jadi seperti dia. Kalau nggak mampu, tutup saja mulutmu yang busuk itu. Bawa Doni turun dulu untuk diobati. Aku nggak mau pergi. Aku masih bisa tahan. Bertarung saja banyak omong seperti perempuan. Kalian, serang aku bareng-bareng. Keterlaluan! Aku memang sengaja. Kamu bisa apa? Kamu cari mati? Kita serang bareng. Kita akan kalah lagi. Kita akan kalah lagi. Diam. Sendirinya nggak berguna. Malah patahkan semangat orang. Aku cuma jujur. Kamu sudah rasakan kehebatan Tanto. Menurutmu, kalian bisa jadi lawan Tanto? Lebih baik mereka daripada kamu pecundang. Setidaknya mereka punya nyali untuk maju. Kamu berani nggak? Bagaimana kamu Cukup! tahu? Jose, kamu nggak berarti bela diri. Nggak paham nyali orang yang bela diri. Lagi pula, Jevan dan Jackie nggak lemah. Kalau mereka maju bersama, belum tentu kalah. Lihat kan, kalau Jevan dan Zaki kerjasama, Tanto jelas bukan lawan mereka. Gaber, cepat lepaskan. Jevan! Jackie! Wow! Bajingan! Aku akan lawan kamu! Lihat kamu. Gak tahu menahan pukulan. Kamu pukul dia seperti apa? Bagaimana mereka bisa makan bersama? Kanina, Tanto sejak kecil sangat kuat. Barusan dia nggak bisa menahan diri. Kamu nggak keberatan kan? Brengsek. Lihat Kanina marah. Tapi perlu aku beri peringatan. Aku datang untuk tantang klub. Bagaimana kalau kalian panggil aku lebih hebat? Atau aku anggap kalian kalah saja? Kanina, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku.
Mengharukan sekali. Aku hampir nangis. Begini saja, kamu melayani aku selama 3 tahun. Aku kasih kamu kesempatan. Jangan mimpi. Dasar bajingan, kalau berani bunuh saja kami. Kalau enggak, kelak kami pasti balas dendam. Betul. Kalau berani bunuh kami sekarang, kami nggak akan mengaku kalah. Kelompok pecundang. Walau aku kasih 100 tahun, kalian bisa apa padaku? Bu Nina, aku mau menyatakan sikapku. Jadilah pelayanku. Aku akan biarkan kalian hidup. Atau klub kalian dihapus dari kota Lira. Jangan bicara omong kosong. Aku akan bertarung sama kamu. Aku suka sikap nekat walaupun jelas nggak mungkin ini. Tanto, coba kau kasih pelajaran ke Bu Nina. Mengerti. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jose, kamu mau apa? Cepat turun. Ini bukan tempatmu untuk bertingkah. Jose, lihat situasinya. Masih mau buat keributan. Cepat turun. Kanina, walau aku hanya tukang bersih-bersih, aku juga anggota klub ini. Menghadapi masalah begini, kalau aku nggak jatuh, nggak akan ada giliran. Jose, kamu... Kanina, percayalah padaku. Tapi kamu... Jose, kamu belum cukup buat malu. Sadar, kamu cuma tukang bersih-bersih. Maju sama saja cari mati. Cepat kembali. Apa kamu harus benar-benar membuat klub ini malu? Baru kamu puas. Jose, aku tahu niat baikmu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk bertingkah. Kamu masih sempat turun sekarang. Kalau satu pukulannya saja kamu nggak sanggup tahan, bukannya itu menyerahkan nyawa? Tenang saja Kanina, itu nggak akan terjadi. Biar aku yang hadapi dia. Biar aku yang hadapi dia. Bocah, kamu cuma tukang bersih-bersih, beraninya tantang aku. Apa kamu sudah bosan hidup? Coba saja. Bagaimana kalau aku yang menang? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Kamu sendiri mau kalahkan aku? Kamu itu sudah gila ya? Jose, aku tahu niatmu baik. Tapi kamu benar-benar bukan lawannya. Cepat turun. Biar aku yang lawan dia. Kanina, aku bisa. Aku sudah bilang, turun. Hoi. Hoi. Nina. Nona Nina. Kami lagi tantang klub ini. Kamu bisa nggak kerjasama? Kalau mau main drama sedih, minggir saja. Betul. Kalau nggak punya kemampuan, jadi anak buah kakakku saja. Itu lebih baik. Kamu bisa pertahankan klub. Dan juga bisa merasakan bagaimana kehebatan Kak Budi. Beraninya hina Kanina. Kamu cari mati. Jose, kamu nggak tahu terima kasih. Selama ini Kanina begitu baik padamu. Kamu nggak sadar. Kamu tahu nggak kalau begini kamu nggak bisa lindungi Kanina. Dan malah buat kita jadi bahan tertawaan. Kalian semua diam. Jose, jangan sok kuat. Sekarang masih ada jalan mundur. Nina, kesabaranku ada batasnya. Kalau nggak berani bertarung, tutup saja klub ini. Kalau masih mau, berjuang sekuat tenaga. Jangan buang waktu, hah? Kanina. Kanina. Tenanglah. Serahkan semuanya padaku. Silakan. Cepat sekali. Barusan dia masih menyembunyikan kemampuannya. Habis sudah. Jose bakal mati. Bocah sialan, bisanya cuma menghindar kalau berani hadapi pukulanku. Ayo, serang aku. Jose, cepat menyingkir. Kamu nggak sayang nyawamu. Habis sudah. Jangan-jangan dia kira kalau bisa hindari beberapa pukulan dia bisa kalahkan Tanto. Master, muridmu ini bebas dari penjara. Jaga dirimu baik-baik. Murid kesayanganku, ingat baik-baik. Urusan yang kupercayakan padamu, setelah keluar dari penjara, segera cari tubuh Fonik sejati dan berkultivasilah bersamanya. Kalau enggak, aura naga pendendam itu akan merusak meridian jantungmu.
dan kamu akan meledak lalu mati. Saya mengerti. Namaku Gio Farel, putra kedua keluarga Farel. 3 tahun yang lalu aku dipaksa keluarga gantikan kakakku masuk penjara. Di dalam penjara, aku dihina dan disiksa. Rasakan itu. Lalu Master menerimaku jadi muridnya. Dia mengajariku banyak kemampuan. Master. Lalu aku Gimana, jadi raja Bos? tanpa mahkota Enak di nggak? penjara. Pergilah, untuk seterusnya jadilah orang baik. Sekarang aku bebas. Sudah waktunya selesaikan urusan dengan keluarga Farel. Pergi? Dia benar-benar pergi? Jangan-jangan cuma menipu kita. Mustahil, barusan ku dengar dengan telingaku sendiri si penjara bilang dia sudah bebas. Hah, dia sudah bebas? Berarti orang itu mau kembali pun itu nggak akan mungkin. Bagus. Akhirnya kita bisa bertahan sampai orang itu pergi. Mulai sekarang gak ada lagi yang akan menghajar kita. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Wajahku yang tampan dan gagah ini akhirnya terselamatkan. Ya, ayo minum. Ayo, saudara-saudara. Ayo, minum. Ayo. Gak bisa. Putri keluarga Abian itu selain lumpuh, wajahnya juga rusak dan jelek. Meski mati, aku gak mau Deon jadi menantu keluarga Abian. Kamu pikir aku rela ngebiarin Deon menikahi mayat hidup? Tapi ini perintah mutlak dari ayah. Meski Deon mati, mayatnya juga harus dikirim untuk menikahi putri keluarga Abian. Tuan dan Nyonya Pagio kembali dari penjara. Calon untuk jadi menantu sudah tersedia sekarang. Gio, ini sup ayam yang khusus ibu buatkan untukmu. Benar. Ibumu memasaknya pagi-pagi sekali. Rasanya sangat enak. Cepat cicipi. Ayam direbus dengan jamur dan kaldu ayam di mie instan, rasanya memang enak. Ibumu takut kamu kelaparan. Nanti malam dia masak enak. Benar-benar, malam ini kita makan besar. 3 tahun aku gantikan kakak masuk penjara. Kalian gak menjengukku sekalipun. Sekarang begitu aku bebas, kalian mulai berakting menunjukkan kasih sayang. Apa itu gak lucu? Gio, kok kamu bisa bicara begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk makanya gak sempat jenguk. Tapi kami benar-benar menyayangimu. Benar. Menyayangiku dengan mie instan memang begitu tulus. Jangan pergi, Rauf. Begini, untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku menjodohkanmu dengan seseorang. Dia putri keluarga Abian. Sosialita nomor 1 di kota Sira. Kalau kamu menikahinya, kamu pasti kaya dan terhormat. Berkah ini, kenapa nggak diberikan pada kakak? Kakakmu sudah punya pacar. Selain itu, berkah ini memang milikmu. Sebagai kakak, mana mungkin merebutnya darimu? Aku bisa menikahi gadis itu. Tapi aku perlu tahu siapa ayah kandungku. Master bilang, cuma darah klan naga yang bisa lahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah suruh orang selidiki. Sebenarnya Rauf dan Elvi cuma orang biasa. Kamu ini bicara apa? Kamu itu anak kandungku. Mana ada ayah kandung yang menyuruh anak gantikan orang di penjara dan begitu bebas disuruh menikahi orang lumpuh? Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi putri keluarga Abian. Ini balas budi karena kalian membesarkanku.
Anak durhaka, beraninya mengancamku. Aku pukul kamu. Coba saja. Sejak kapan aura anak durhaka ini jadi begitu menakutkan? Pernikahan ini sangat penting. Kamu memang bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan jadi kubawa pulang. Hal ini diketahui semua tetua keluarga. Petunjuknya putus lagi. Tapi yang pasti ayah kandungku pasti punya darah klan naga. Begitu ditemukan, aku pasti akan mengetahui kenapa tulang naga sejati di tubuhku dicabut. Dulu, kalau aku nggak ketemu Master di penjara, aku pasti sudah mati karena aura naga penuh dendam itu. Tuan, Nyonya, keluarga Abian menjemput pengantin. Gio, ayahmu sudah mengatakan semuanya. Aku setuju menikah. Tapi mulai hari ini, hubunganku dengan kalian putus total. Gak ada hubungan lagi. Siapa yang mau punya anak mantan narapidana? Gio, kalau itu memang keinginanmu, kami setuju. Benar, kami setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi keluarga Farel. Ingatlah kata-kata kalian hari ini. Pak Agam, maafkan aku. Kemampuanku masih kurang. Gak bisa sembuhkan putrimu. Tapi aku sudah kirim orang buat mencari Raja Obat. Orang ini siapa ya? Kok bisa tahu nama Master? Kalau ada kabar, akan aku kabari secepatnya. Oh iya, terima kasih Dokter Bimo. Aku pamit dulu. Tuan, Nyonya. Jadi kamu menantu yang dikirim keluarga Farel. Aku dengar, kamu baru keluar dari penjara. Benar. Hebat juga keluarga Farel. Menyuruh narapidana menjadi menantuku. Mereka pikir keturunanku semudah ini diinjak. Kenapa bicara seperti itu? Keluarga Farel sudah menelponku. Aku juga sudah setuju. Dia tampan, penyayang dan setia. Cukup pantas untuk Yola. Pak Dudi, uruskan buku nikah mereka. Baik. Gio, ayahmu memang seperti itu. Jangan diambil hati. Ada 2 miliar di kartu ini. Ini hadiah selamat datang dari ibu. Ibu, aku nggak bisa menerimanya. Ambil saja, jangan sungkan pada ibu. Jadi menantu ternyata nggak buruk. Terima kasih. Kalau begitu, aku mau naik melihat Yola. Oke. Mina? Iya, Nyonya. Antar Gio ke atas. Baik, silahkan Pak. Wah, cantik sekali. Katanya wajahnya rusak. Hah? Ini tubuh Phoenix sejati. Master bilang tubuh seperti ini sangat langka. Gak kusangka dapat istri seperti ini. Dalam tubuh Yola ada energi sejati, juga racun buah merah. Sepertinya istriku ini bukan orang sembarangan. Toksisitas bunga merah untuk sementara sudah ditekan. Sekarang, pakai energi sejatiku untuk mengaktifkan vitalitas tubuhnya. Apa yang kamu lakukan pada Bu Yola? Cepat panggil orang. Ada yang melecehkan Bu Yola. Aduh. Apa? Kamu? Dasar kamu ini benar-benar brengsek. Anakku sudah seperti ini. Kamu masih ingin menyentuhnya? Apa kamu masih bisa disebut manusia? Dasar. Aku enggak. Aku... Benar yang aku pikirkan. Narapidana memang gak ada yang baik. Beritahu keluarga Farel bahwa si brengsek ini pulang. Kenapa mesti buru-buru? Aku percaya Gio bukan orang seperti itu. Gio, bilang pada ibu, apa yang barusan kamu lakukan? Aku tadi sedang mengobati Yola. Apa kamu bilang? Mengobati? Kamu yang gak lulus SMA, masuk penjara jadi narapidana, bisa mengobati? Oke,
Coba sebutkan penyakit apa yang diderita Yola. Ya, keracunan. Ngawur, omong kosong. Aduh, Yola kecelakaan mobil. Otaknya rusak sehingga dia menjadi lumpuh. Apa hubungannya dengan keracunan? Itu cuma tampak luarnya saja. Tuan, Nyonya besar datang. Agam, ku dengar kalian mengambil mantu narapidana ya? Mana dia? Biar aku lihat. Semua ini gara-gara kamu, dasar bocah sialan. Menantuku, bukan urusanmu. Paling enggak, aku juga bibinya Yola. Mana mungkin aku nggak peduli. Jangan marah kalau aku jujur. Meski Yola itu lumpuh, bukan berarti bisa sembarangan ambil orang. Seakan-akan Yola itu nggak laku. Kamu... Jadi, ini si narapidana itu. Mukanya kelihatan sial. Jangan sampai bikin Yola kena bencana. Kalau nggak hati-hati, Yola seumur hidup nggak akan bisa bangun lagi. Aduh. Lihat mulutku ini. Selalu saja bicara jujur. Maaf, Bibi tua. Waktu kecil aku pernah diramal. Katanya aku pembawa keberuntungan. Kemana aku pergi membawa berkah. Mungkin sebentar lagi Yola juga akan bangun. Dasar narapidana. Beraninya menyebutku tua. Akan kusobek mulutmu. Kakak, kamu sebagai orang tua berdebat dengan anak muda. Gak takut ditertawakan kalau tersebar. Iya benar. Dengar Rati, jangan terlalu sombong. Aku datang untuk kasih tahu. Ayah sudah memutuskan menunjuk anakku Doni sebagai CEO perusahaan. Pengangkatannya diadakan sebulan lagi. Ayah pilih kasih. Kami gak setuju hal ini. Terus kamu mau apa? Putrimu yang kamu banggakan sudah jadi lumpuh. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suamimu yang gak berguna ini? Atau menantu narapidana ini? Keluarga Abian ditakdirkan diwarisi keluarga kami. Kalau kamu tahu diri, berlututlah dan mohon belas kasihan. Mungkin aku masih bisa berbelas kasihan. Kamu... Sayang sudah. Kamu... Sudah sayang. Anak kita masih sakit sayang. Sudah sayang. Yolaku. Kalau kamu masih baik-baik saja, gak ada yang berani menghina keluarga kita. Bagaimana kita akan lewati hari-hari yang akan datang? Ibu, jangan menangis. Yola, kamu sudah sadar? Dokter, anakku sudah sadar. Dokter cepat ke sini. Lihatlah. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Semua fungsi tubuh Ibu Yola pulih dengan sangat baik. Cukup menjaga asupan gizi secara rutin. Syukurlah, leluhur keluarga memberkati. Anakku akhirnya sadar. Kamira, kamu lihat kan? Gio memang keberuntungan keluarga kami. Baru saja dia masuk keluarga ini, Yola langsung sadar. Gio pembawa keberuntungan. Hidup keluarga kami pasti akan makin makmur. Jangan bilang aku nggak mengingatkan. Berhati-hatilah. Bisa saja tanpa sengaja, posisi CEO yang kamu dapatkan ini akan hilang. Cuma narapidana, apa yang mau disombongkan? Dasar nggak tahu malu. Hati-hati jalannya, Kamira. Jangan sampai jatuh dari tangga. Menantu yang baik, kamu memang pembawa keberuntungan keluarga. Aku percaya. Kalau Yola bersamamu, dia pasti akan bahagia. Sayang, Yola sudah sadar. Kita akhiri lelucon ini sampai di sini. Agam, aku sama sekali nggak menyadari kamu orang yang nggak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Yola bisa sadar karena berkat perlindungan para leluhur keluarga Abian. Apa hubungannya sama bocah tengik ini? Lagi pula, apa kamu ingin anak kita bersama dengan narapidana? Gio adalah menantu yang kupilih. Berani sebut-sebut penjara lagi, aku nggak akan tinggal diam. Nggak ada kompromi dalam hal ini. Mereka tidak boleh bersatu. Ayah, Ibu, jangan bertengkar lagi. Aku ingin tenang sebentar. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Ibu siapkan sumber gizi untukmu, ya? Kenapa kamu dorong aku? Anak itu belum keluar. Kita nggak bisa biarkan dia berdua dengan anak kita. Kenapa ayo, kamu ini? Pergi. Bocah tengik. Keluar. Pelan-pelan.
Terima kasih. Aku sudah cukup mengerti apa yang terjadi. Ibuku cuma terlalu mengkhawatirkanku. Makanya berbuat konyol seperti ini. Aku kasih kamu 20 miliar sebagai ganti rugi. Ayo kita cari waktu untuk mengurus perceraian. Aku nggak setuju kalian cerai. Sejak kamu lumpuh, para pria yang dulu mengejarmu menjauh darimu. Apalagi mau jadi suamimu. Cuma Gio yang mau. Kamu juga bangun setelah Gio datang. Gio itu tampan dan wataknya baik. Apalagi yang bikin kamu nggak puas? Baik, dia pernah di penjara. Kamu itu tahu apa? Aku sudah suruh orang selidiki. Gio waktu itu menanggung kesalahan kakaknya. Baru saja bebas dia berkorban lagi demi keluarganya. Bukankah itu watak yang baik? Pokoknya, kalau kamu cerai sama Gio, aku nggak akui kamu sebagai anak. Ibu. Kamu? Ayah mendukungmu. Soal ibumu, biar ayah yang tangani. Dengar nak, kalau kamu tahu diri, cerailah baik-baik. Cerai secara sukarela. Meski aku butuh tubuh Phoenix sejati untuk menekan aura naga penuh dendam, mustahil bagiku merendahkan diri di depan wanita yang ngotot cerai. Dasar nggak guna. Ibu, jangan sampai kelaparan. Kesehatan yang utama. Tetap saja Gio yang paling perhatian. Tenang saja. Selama ada ibu, mustahil gadis itu menceraikanmu. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu. Jangan lupa makan ya. Si Gio ini, pelet apa yang dia berikan pada ibu? Sampai ibu begitu menyukainya. Halo Bu Yola, penyelidikan soal kecelakaan mobil yang Anda minta sudah selesai. Pelakunya adalah Doni. Sudah kuduga. Apa ada yang mencurigakan darinya? Katanya dia dekat dengan keluarga Rajasa. Bu Yola, kalau Doni bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, grup Abian nanti akan jatuh ke tangan Doni. Posisi CEO grup Abian harus jadi milikku. Oh ya, selidiki satu orang lagi, suami baruku, si Gio. Racun bunga merah dalam tubuhku kenapa jadi lemah? Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku gak sadarkan diri? Pak Agam, Pak Diki menghadiahkan satu set porselen kuno untuk hiburan Bu Yola. Oh, bagus. Pak Agam, putra bosku mengirimkan lukisan bunga dan burung kuno agar Bu Yola bisa menikmatinya. Pak Agam, putra bosku mengirim satu set kalung safir kerajaan. Semoga Bu Yola menyukainya. Bagus. Pak Agam, putra bosku mengirim mahkota kerajaan asing. Bagus. Putra bosku membawakan batu rubi darah merpati. Putra bosku menghadiahkan kapal pesiar. Bagus. Yola tentu tahu niat baik kalian. Semuanya diterima. Terima apa? Waktu Yola kena musibah, mereka cepat-cepat kabur. Sekarang setelah Yola bangun kembali datang untuk menjilat, ku beritahu kalian, Yola sudah menikah. Bawa rongsokan kalian, pergi dari sini. Aduh, kalian jangan pergi. Hei, jangan pergi. Hei, jangan pergi. Aduh, marahmu keterlaluan. Jangan kira aku nggak tahu yang kamu pikirkan. Sudah ku bilang itu nggak mungkin. Seumur hidupku, aku cuma mengakui Gio sebagai mantu. Gio, temani ibu jalan-jalan sebentar. Baik. Ibu, pelan-pelan. Tetap mantuku yang paling perhatian. Nah, lihat ini. Dia itu, bocah tengik itu, cuma tahu menjilat rati. Cepat pisah saja dengannya. Dia benar-benar nggak berguna. Belum istirahat?
Aku mau mandi dulu ya. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Soal cerai ya? Asalkan ibu setuju, aku nggak keberatan. Kamu juga lihat sendiri sikap ibuku. Soal cerai, kita tunda dulu. Aku panggil kamu untuk kasih tahu kamu, mulai sekarang, kita cuma suami istri atas nama saja. Sebelum ibuku izinkan cerai, dilarang saling mencampuri kehidupan masing-masing. Kamu boleh cari wanita lain di luar, tapi nggak boleh dibawa pulang. Boleh. Apa sekarang aku sudah boleh mandi? Boleh. Karena dia tahu diri, setelah cerai nanti, aku bisa kasih perhatian sedikit. Nak, aku baru dapat kabar. Upacara pengangkatan Doni dimajukan sampai minggu depan. Kalau sampai kita dalam 3 hari ke depan nggak bisa kerjasama dengan keluarga Rajasa, posisi CEO Grup Abian jatuh ke tangan cabang keluarga besar. Aduh. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah suruh orang hubungi keluarga Rajasa. Hei! Kamu ini laki-laki dewasa, tapi seharian cuma berdiam di rumah. Apa maksudnya? Nggak mau cari uang untuk nafkahi keluarga? Apa kamu mau keluarga Abian menanggung hidupmu selamanya? Pagi-pagi sudah marah-marah. Gio, jangan pedulikan ayahmu. Ibu, ayah benar. Aku memang harusnya cari kerja untuk nafkahi keluarga. Kamu sungguh bertanggung jawab. Nanti ibu suruh perusahaan mengatur posisi untukmu. Grup Abian, perusahaan kita itu cuma menerima lulusan kampus ternama dan pasca sarjana. Narapidana mana bisa masuk? Apa kata orang? Oh iya, aku rasa lebih baik suruh dia ke Serigala Putih untuk menagih sisa pembayaran perusahaan kita. Yang menunggak itu orang-orang yang susah dihadapi. Gio masih sangat muda, mana mungkin bisa tangani. Dia itu narapidana, mana mungkin takut sama mereka. Bahkan aku pikir balas sepadan. Ayah benar. Ibu, biar aku coba dulu. Akhirnya ada sedikit semangat. Nanti aku kirimkan daftar tagihan yang menunggak. Sekarang kamu pergilah. Ibu, aku pergi menagih. Gio, jangan paksakan diri. Lakukan saja yang terbaik. Aku tahu, Ibu. Fiona, suruh orangmu mengawasi situasi Gio terus. Jangan sampai dia dipukuli sampai mati. Gio, ku dengar putri keluarga Abian sudah bangun. Bisa sampaikan padanya kalau ayah ingin bertemu. Gak ada waktu. Jangan telepon aku lagi. Anak durhaka, beraninya menutup teleponku. Kalau tahu begini, harusnya kita nggak biarkan si brengsek itu menikah. Pernikahan ini harusnya memang untuk Deon. Gio lah yang gak tahu diri. Merebut dari kakaknya akhirnya begini. Karena ini kesalahan, maka harus diluruskan. Kamu benar, kita harus meluruskannya. Mutiara keluarga Abian harusnya menjadi istri Deon. Perusahaan keamanan Serigala Putih. Inilah tempatnya. Wah, cantik banget. Gak disangka di tempat begini masih bisa melihat wanita secantik itu. Berani melirik lagi, aku cungkil matamu. Auranya kuat banget. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Lina, jangan cari masalah. Mereka juga cari organisasi Serigala Putih. Hei nak, berani mengikuti lagi, akan kupatahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Aku juga ada urusan di sini. Beraninya bicara begitu padaku, cari mati.
Permisi, Pak. Ada perlu apa datang ke sini? Menagih utang. Hei nak, berani juga kamu. Tahu nggak ini tempat apa? Kamu gila ya? Jelas tertulis perusahaan keamanan Serigala Putih. Kamu buta ya? Bocah kurang ajar. Beraninya memakiku. Minta dipukul ya. Sudahlah, Lina. Anak muda, ini bukan tempat yang baik. Baiknya nggak gegabah. Segera pergi dari sini. Kamu dengar itu? Kalau mau hidup, cepat pergi. Wanita cantik baik hati ini, kedepannya kalau kamu ada kesulitan, aku bantu kamu sekali. Bos, orangnya datang. Nasihat nggak mempan bagi si bebal. Nona Sinta berkenan hadir ke tempat ini. Aku benar-benar merasa sangat terhormat. Ternyata dia putri keluarga Rajasa. Bukankah itu keluarga yang mau kerjasama dengan keluarga Abiat? Pergi. Ambil teh langka koleksiku dan seduh untuk Nona Sinta. Katakan Pak Jeffrey, bagaimana caranya agar kamu mau pindah? Karena Nona Sinta sudah datang sendiri, aku nggak akan berbelit-belit lagi. 1 triliun. Kami akan segera pindah. 1 triliun? Kenapa nggak merampok saja? Merampok mana secepat urusan pindah ini? Hari ini Nona Sinta sudah datang sendiri. Kehormatan itu pasti akan kuberikan. Ayo, cicipi dulu tehku. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kalau Nona Sinta nggak mau kasih kehormatan ini, persilahkan dia pergi. Dengar ya Jeffrey, memang kau pantas minum teh dengan majikanku. Jangan kira kami nggak berani. Dengar nak. Aku sudah puluhan tahun arungi dunia, melalui hidup dan mati. Bukan orang yang gampang ditakuti. Pilihanmu, ikuti cara yang kumau. Atau, pergi. Kamu? Pak Jeffrey, sebut saja angka yang kamu mau. Karena Nona Sinta begitu belak-belakan, aku juga langsung saja. Selama kamu menemaniku semalam, saudara-saudaraku akan segera pindah. Beraninya menghina majikanku. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 7-8 dibandingkan dengan kedua orang ini. Lina sedikit lebih kuat. Jeffrey buat akan kalah. Minta maaf pada Nona. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku. Kamu... Hajar wanita itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana? Nona Sinta sudah memutuskan. Nona. Tenang saja. Selama kamu menemaniku, aku pasti perlakukan kamu dengan baik. Cari mati. Penguat tubuh tingkat 9. Sinta ini memang bukan orang biasa. Pantas jadi kebanggaan keluarga Rajasa mencapai penguatan tubuh tingkat 9, tapi tetap terjebak. Cari mati sendiri. Kamu menjebakku. Nona Sinta, apa ibumu nggak pernah kasih tahu kalau di luar rumah jangan sembarangan minum sesuatu dari orang lain? Sekarang kamu terjebak kan? Nona Sinta, kusarankan jangan buang-buang tenaga. Yang kutaruh itu obat perangsang. Makin kamu alirkan energimu, efeknya akan makin kuat. Nona! Dasar brengsek. Berani sentuh aku. Keluarga Rajasa pasti singkirkan organisasi Serigala Putih. Lebih baik mati di tengah keindahan. Kesempatan untuk bersama wanita secantik ini sepadan dengan kematian. Lagi pula, aku nggak perlu mati. Ada yang bilang di keluarga Rajasa, siapapun yang tidur denganmu akan jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo, biarkan kakak ini memanjakanmu. Pergi!
Oh, lari? Tolong aku pasti akan membalasmu dengan baik. Nona Sinta, daripada memohon pada pecundang ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos. Kami belum pernah main dengan nona besar seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian bergiliran melayani Nona Sinta. Kita semua jadi menantu keluarga Rajasa. Ayo. Kalian para pria dewasa mengganggu satu wanita. Kalian benar-benar memalukan kaum pria. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep